coba pengen audisi, sebenarnya juga gue pengen audisi polisi waktu itu sebenarnya. Oh serius? Sumpah. Polisi bukan audisi. Gue akpol, ya gue pengen masuk, maksudnya pengen tes akpol. Oh audisi sih. Casting, kalau polisi casting. Waktu itu pernah nulis bareng Alsa. Oh. Aku pernah nulis bareng Alsa. Terus waktu itu juga pernah nulis lagu. Bareng dia ya pernah. Terus pernah aku bercanda. Enggak. Aku kan pelupa, makanya lo kasih tahu dong. Hai Seekers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan 3 penyanyi keren. Halo. Kayak bingung. Hai, ada Alsa, ada Jebong, dan ada Dandi. Hai. Gila sih, aku senang banget sih kedatangan kalian ke sini. Kita deg-degan ke sini. Iya, jangan dong. Gue doang. Justru kita pengen sharing nih kepada yang nonton nih. Jadi kan ini kan video pokoknya tentang menginspirasi para penyanyi-penyanyi yang ingin seperti kalian, ya kan? Mereka pengen tahu nih kalian nge-share pengalaman kalian, ya kan? Itu yang perlu banget kita obrolin hari ini karena tentunya pasti bakal menarik banget. By the way, kalian tentunya juga harus dengerin ya karya-karya mereka. Oke, tapi sebelumnya kita ngomong lebih panjang deh. Kita kenalan dulu. Oke. Kita mulai dari Alsa dulu, silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Alsa. Mungkin kalian pernah lihat aku di sosial media, TikTok, Instagram, manapun itu. Aku adalah seorang penyanyi dan juga musisi content creator. Halo semuanya. Kayak audisi. Trauma. Iya. Halo, aku Jebong. Copy paste Alsa. Aku juga nyanyi awalnya dari sosial media. Terus sekarang nyanyi juga, podcast juga. Lulus kuliah. Ya, baik. Halo, gue Dandi. Copy paste juga dari Benar. Jadi gue adalah seorang penyanyi, musisi, songwriter juga. Sekarang juga lagi sibuk untuk nulis lagu aja sih. Iya. Dan promosi EP terbaru gue. Nah, itu dia. Itu bakal kita omongin ya. Baru keren banget Dandi, congrats EP terbarunya. Thank you so much. Gue suka banget. Dan video klipnya udah tayang ya? Udah tayang. Yang berjudul Lanjut atau Berhenti. LAB, Lab. Nah, itu adalah bagian dari EP yang ada berapa lagu tuh? Jadi EP gua judulnya adalah Orbit. Terus Lab ini adalah fokus track. Sorry banget. Jadi Lanjut atau Berhenti ini emang jadi fokus track di Orbit. Jadi Orbit ini 3 lagu. Oh, 3 lagu ya? 3 lagu aja. Oke, nice. Video klipnya langsung nonton di YouTube-nya Acuan Entertainment. Yes, betul sekali. Nah, guys, kita pengen tahu nih ya. Kita sebetulnya ya teman-teman ya, kita berempat ini adalah anak-anak yang suka cover di IG ya. Betul sering sekali. minta repost. Oh, sepuh. Siap. Dan kita sering minta repost sama Indomusikgram. Kita anak-anak Indomusikgram dulu, ya kan. Iya. Nah, tapi yang kita pengen tahu nih, ya kan. Kalian sekarang sudah terjun ke industri beneran, istilahnya beneran gitu ya. But how gitu ya? Maksudnya gimana memulainya dan sekarang seperti apa gitu? Let's start with siapa dulu nih yang mau cerita nih, share. Jebong dulu deh. Jebong dulu, yes. Gimana aku mulai? Iya. Dan kenapa kamu kayak memulai untuk cover dan motivasinya apa dan gimana nih? Aku tuh mulai nyanyi kan dari kecil, tapi kalau mulai cover tuh dari SD. SD. Cover. Dari Instagram masih kotak video pertama kali. Iya. Yang 15 detik itu. Iya, yang kalau video ke zoom mukanya entah kenapa itu gede banget. Oke. Instagram masih coklat. Iya, jadi aku memang suka ngerekam aku nyanyi. Dulu dari SD kelas 5 atau kelas 4 enggak tahu sih. Awalnya dari sebelum Instagram bisa pakai SoundCloud dulu. SoundCloud? Iya. Kamu anak SoundCloud dulu? Iya. SD? Anak SD ada SoundCloud, oke. Cover banget nih anaknya. Terus dulu awal konten tuh dari SoundCloud, terus dari Instagram, terus ke YouTube. Tunggu, ada yang ngajarin kamu, maksudnya kayak cover di ini aja gitu, atau kamu discover sendiri? Discover sih, karena mungkin waktu itu aku ngelihat teman aku ada yang kayak ngasih lihat
lagu di SoundCloud waktu itu. Oke. Terus kayak ini apa sih, website apa gitu. Terus akhirnya nyobain lah di situ. Walaupun uploadnya lama banget ya, dulu masih pakai Mozilla. Oke. Iya, terus waktu itu tuh juga dihadiahin mama pertama kali kayak mic yang sebenarnya jelek banget masih ada. Tapi itu aku taruh pajangan sih karena itu mic dangdut aku. Mic dangdut. Part of yang warna emas kayak, terus itu aku pakai buat nodongin apa, jadi aku dulu main gini gitu. Serius. Jadi, videonya masih ada tuh ya? Kan itu kalau SoundCloud suara SoundCloud kan. Ya benar. Terus habis itu cover di YouTube, cover di mana di Instagram, terus habis itu udah di story. Terus di TikTok itu baru pas pandemi karena aku nggak punya TikTok. Sih. Kenapa? Aku disuruh temanku. Oh, disuruh teman. Kayak ini ada banyak yang lagi nyanyi di TikTok, upload aja. Terus kayak TikTok apa itu? Bentar ya gitu. Kayak aku kira dulu TikTok kan cuma joget. Gimana? Akhirnya aku upload deh nyanyi gitu. Oh, oke. Siap. Iya. Berarti berarti sekarang TikToknya diseriusin nih? Nyanyinya sih diseriusin, TikTok jadi mediumnya kan. That's a good point. Yeah. Keren banget sih jawabannya. Makasih. Retweet. Ya jadi gitulah yang akhirnya mendorong kan dari media sosialnya. Tapi sebenarnya dulu tuh ya alasannya kita sama-sama anak-anak audisi ya, anak-anak nyanyi, anak-anak festival, anak mall. Enggak, lu anak lomba mall juga? Mall enggak sih. Dani nggak pernah ikut lomba di mall? Gue dulu malah bukan nyanyi sih, gue catwalk. Oke. Baiklah. Lu children modeling di mall gitu? Itu disuruh nyokap gue. Oh iya. Itu beneran? Beneran. Saking bercanda. Oke. Beneran. Oh. Jadi emang nyokap itu tuh dulu emang suka lah nih. Anak itu harus ada yang jadi artis tuh. Jadi waktu kecil tuh umur kayak SD gitu tuh udah harus kayak di mall mana terdekat tuh kayak ada audisi catwalk gitu-gitu, kayak jadi model, kayak bintang cilik. Seriusan, Bung. Jadi gitu. Jadi ada bintang cilik harus ikut lah. Jadi ikut dari situ. Ya udah kayak ikut audisi, terus udah mulai kayak kenal industri entertain tuh kayak gini, udah mulai kayak ada profiling juga kan, soalnya kan kayak ada foto profile juga, foto grid. Intinya dari situ sih awal-awalnya. Jadi karir kita bertiga diawali dari lomba mall. Elsa. Oke, Elsa. Aduh, aku juga sama kayak Jebung sih, kayak dari kecil banget. Dari umur 3 tahun tuh aku udah bisa nyanyi. Terus kayak dari situ dilesin sama papa mama kan. Terus jadi sering ikut lomba, ikut sanggar nyanyi gitu-gitu. Terus aku jadi inget juga gara-gara tadi Jebung mention SoundCloud. Aku jadi inget, oh ya aku juga pernah main SoundCloud dulu pas SD. Jadi itu dulu aku iPad kid banget kan. Jadi aku pakai iPad. Terus aku kayak upload SoundCloud gitu. Ternyata aku baru-baru ini lihat lagi kayak aduh ada lagi rekamannya gitu. Oh my kayak God, dulu masih pas ada ya. Iya. Aku archive, aku malu. Oh my God. God. Ada yang nemuin. Aku udah nggak tahu akunnya gimana caranya, kayak gampang kan cari di web aja. Alsa. Dulu apa nyanyi lagu username lu dulu? Bisa login lagi. Login sih enggak. Nah, iya, Cuman suara lu tuh masih ada di SoundCloud. Iya gitu. Iya, malu tau Kak. Kalau denger cover lama Kakak enggak Sumpah parah. Enggak, itu bagian dari perjalanan kita dong. Bener sih, betul. Perjalanan yang memalukan gitu. Aku jadi kayak ini suaraku bocil banget. Iya. Terus abis itu pindah ke Instagram juga. Pas SD tuh, kayak SD akhir 2015 pokoknya. Masih yang 15 detik yang kotak gitu kan. Iya. Iya 15 detik. Wah, Instagram banget dulu. Instagram banget kotak, iya. 15 detik ya. Betul. Terus iya, habis itu oh ya aku pernah ikut kayak ajang-ajang nyanyi juga. Kayak dulu aku pernah Idola Cilik. Terus Emang kamu juga pernah ya? Kan gak lolos tapi. Gue juga pernah audisi aja. Serius. Gue Idola Cilik juga tapi gak lolos. Oke. Gue angkatannya Debu. Oh, aku angkatannya Chelsea. Aku semua angkatanku ikutin. Gak ikut. Oh iya, demi apa? Ini fun fact banget. Oke. Ini kayak udah sampai gak tahu angkanya berapa, kayak Icul berapa, ya udah masuk aja. Oh, ini fun fact yang menarik tentang Jebung nih. Iya. Terus aku ikut The Voice Kids juga yang season pertama. Terus FS2N gitu. FS2N juga. Kayak pokoknya aku
dulu lomba banget kan, Anak lomba banget, anak lomba banget gitu. Jadi ya udah emang kayak nyanyi dari kecil aja. Terus habis itu cover Instagram itu kayak lumayan lama sampai SMA gitu. Terus mulai pandemi sama tuh aku pindah TikTok. Gitu. Awalnya aku pakai TikTok cuma buat ngedance aja gitu kan. Iya, sama teman-teman aku kayak di apa kelas gitu kan bikin video TikTok. Habis itu kayak teman-teman aku kenapa nggak cover di TikTok juga? Soalnya kayak lumayan banyak yang nyanyi juga sekarang gitu kan, dan rame, terus kayak bener juga gitu. Akhirnya aku coba ngepost di TikTok sama gitu. Menarik. Nah, kalau Dani kan tadi kan lo kan bilang lo kayak catwalk ya, kan dari modeling dulu ya. Aku tapi juga ada cerita lucu. Aku dulu pernah lomba joget. Sumpah. Joget. Tapi pas TK. Kalau aku lomba orasi. Lomba orasi. Sumpah, lomba 17-an gue orasi. Terus gue gak tahu kalau gak masuk gara-gara apa. Gara-gara tiba-tiba kan itu tentang apa penjajahan kan. Tentang penjajahan. Tentang penjajahan kayak ngomongin Belanda gitu-gitu orasi kan. Aku udah kayak wah. Terus aku salah ngomong, aku malah mendukung Belanda. Iya. Mendukung Belanda. Gue gak masuk skrip gue kayak orang awkward banget sih kayak sebagai anak SD. Lanjut ke Dani. Gimana? Apa nih? Iya, kalau Dani kan tadi kan lo kan bilang lo itu catwalk. Sebenarnya itu ini sih apa kayak salah satu bumbu-bumbu aja. Gue pernah ikut catwalk tuh, iya. Cuman emang basically emang keluarga gue juga dulu sebenarnya adalah musisi. Jadi kayak bokap, abang-abang gue tuh punya band dulu. Sama gue juga gue sebagai penyanyi di band keluarga gue. Nyokap gue juga penyanyi kafe dulunya. Jadi kita sekeluarga tuh emang udah suka musik lah. Dan memang dari kecil pun juga gue suka ikut lomba. Jadi kayak selain catwalk tadi, jadi kayak itu gara-gara nyokap cuy. Jadi kayak udah mulai ikut kayak lomba-lomba dari kecil, dari SD. Kayak di mall juga lomba nyanyi. Terus FLS 2N juga kayak sama kayak Elsa. Terus kayak ikut-ikut pencarian bakat kayak Indonesian Idol. Terus kayak Idola Cilik kayak gitu juga sama. Terus emang kalau pertama kali start cover ya, kalau cover itu justru gue itu tipikal orang yang lumayan terlambat untuk cover di Instagram ya. Dan emang pertama kali gue cover itu di Instagram. Sekarang kan wave-nya kan udah ada TikTok kan, ada TikTok dan macam-macam lah, YouTube Shorts segala macam. Nah gue itu lumayan terlambat. Jadi setelah dulu gue udah ikut Indonesian Idol tuh malah sebelumnya gue belum cover sama sekali. Gue cuman ikut aja audisi. And then after that gue coba pengen audisi. Sebenarnya juga gue pengen audisi polisi waktu itu sebenarnya. Oh serius? Sumpah. Gue akpol ya, gue pengen masuk maksudnya pengen tes akpol. Audisi sih. Casting, kalau polisi casting. Iya. Gue ini fun fact dulu tuh gue bener-bener mendalami banget. Gue pengen jadi polisi. Dulu. Motivasinya apa? Jadi polisi? Gue nggak tahu, kayak keren aja berseragam gitu kayak. Gak usah, gue mengabdi lah. Gue suka. Gue suka tuh yang kayak ada bom gitu tuh, kayak gue suka tuh. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak apa ya? Kayak apa menyelidiki gitu ya, kayak yang kayak pegang senjata gitu tuh kayak gue rela tuh yang berkorban gitu, gue suka. Tapi ternyata setelah gue sadari kayak teman-teman gue kayak apa bilang kayak ini ada yang cover nih apa lagi era-eranya cover di Instagram, sama kayak Alsa dibilang kan kayak lagi era-era cover di Instagram orang-orang. Kalau zaman dulu tuh wave-nya zaman-zaman ada KYWD apa siapa lupa. Iya, itu pertama kali gue look up. Benar. Iya, first generation benar. Terus ada si ini juga Farel Hilal juga lumayan tuh. Farel Hilal. Michelle tuh ada beberapa pokoknya dulu yang bikin gue. Iya, Michelle ya benar. Yang bikin gue jadi look up kayaknya. Setelah dengar omongan teman kayaknya bisa nih gue cover kayak gini. Akhirnya mulai cover lah. Tapi gue tuh nggak ngelewatin tuh jam 15 detik. Jadi zaman dulu tuh gue foto-foto aja udah. Nah jadi pas gue udah mulai masuk ke era cover di Instagram tuh udah nggak 15 detik. Itu udah kayak udah 30 detik atau 1 menit lah. Iya benar. Iya SMA. Terus dari situ udah mulai cover terus kok pertama masih ya engagement biasa aja lah, sampai ada momen kayak kok banyak orang yang kayak muncul dan berdatangan terus follow Instagram gue, dan akhirnya kayak komennya bagus-bagus. Dari situ gue mulai semangat akhirnya cover kayak gue bikin kayak daily cover kayak seminggu tuh 3 kali 4 kali. Konsepin gitu waktu itu? Konsepin dulu dengan background yang sama terus, jadi kayak sama cover terus gue kasih hashtag Vokal Plus, hashtag Indomusikgram, sumpah. Dan sampai akhirnya kayak kita di repost tuh kayak seneng banget zaman dulu. Kayak dapet AMI ya. Kayak dapet AMI. Seneng banget. Iya. Sampai akhirnya ya gue ngerasa kayaknya gue gak bisa cover terus, dan gue punya privilege, gue suka nulis lirik, dan kenapa gak gue jadikan lagu original. Jadi akhirnya gue
Gua tuh adalah orang yang sangat selalu mempreach bahwa penyanyi itu mesti nulis lagu sendiri, ya kan? Nah kebetulan kalian bertiga adalah penulis lagu kan, gitu loh. Jadi yang juga menarik adalah teman-teman ya, ini juga mungkin satu hal yang patut diikuti, yaitu mereka bertiga mulai sendiri, maksudnya nggak kayak motivasinya pengen bikin aja ya nggak sih? Iya, betul. Dari awal pokoknya bikin SoundCloud ya kan, bikin cover ya bikin aja gitu, nggak tanpa ada semacam apa ya kayak motivasi paksaan atau motivasi wah gue mesti mesti viral atau mesti apa, bikin aja emang karena lo pengen gitu. Nah sekarang yang aku pengen tahu nih, kalian bertiga kan tentu konsep musiknya beda-beda. Ya. Coba ceritain dong, kalau Dandi, Alsa, Jebung tuh kalian approach-nya dalam menulis atau bermusik tuh seperti apa? Iya. Coba duluan. Udah. Oke, Dandi dulu. Jadi ini sebenarnya agak menarik ya. Gua itu pertama kali mulai menulis dan mulai mendengarkan lagu dan reference lagu gua tuh sebenarnya tuh di Korea. Oh gitu. Ya. Jadi reference lagu gua, musik gua untuk pertama kali gue rilis lagu tuh Korea. Korea Selatan. Ya, tapi bukan boy group atau girl groupnya. Jadi gue ambil emang dari beberapa band atau soloist di Korea Selatan dan akhirnya gue tuangkan ke musik gue dengan musik yang bisa dibilang agak mengarah ke sana sampai akhirnya gue rebranding lah sekarang. Sekarang gue udah rebranding, gue sudah meninggalkan sisi itu, tapi nggak gue tinggalkan sepenuhnya dan sekarang gue bisa dibilang untuk genre gue emo. Oke. Yes. Itu bisa terdengar banget di EP yang terbaru ini ya? Iya. Gitu. Terutama di lagu yang mana nih? Dari tiga terutama nih. Kan ada LAB, terus tiga-tiganya itu udah cukup dibilang emo sih, alternatif rock emo gitu. Cuman emang harus didengerin tiga-tiga harus dengerin sih sebenarnya. Ya dengerin EP-nya ya, dengerin ya guys. Jadi gitu. Apa lagi? Ya. Nah kan sorry, yang lo bilang emo tuh apanya nih? Musiknya kah, cara nyanyinya kah, liriknya kah? Jadi gini, yang gua tahu ya, maksudnya yang setelah gua sebagai anak emo, gua itu melihat emo tuh sekarang udah bukan dari segi musiknya doang, udah bukan dari segi liriknya doang. Seperti yang kita tahu kan emo itu emang basically emang di musik, di lirik ya, cengeng, emosional. Jadi tentang mengeluh, tentang lo tuh ngeluh dunia lo kurang adil, tentang mengeluh apapun. Tentang depres, tentang emang lu sedih, putus cinta, itu termasuk dari kata emosional dan itu emo. Dan bedanya adalah kalau emo itu memang dia tuh mengeluh yang musik itu marah yang memang jadinya terkesan tuh dengar tuh kayak pas dengerin tuh kok kayak juta yang kayak gitu. Makanya kayak gitu dan sekarang gue lihat emo tuh bukan itu doang. Sekarang jadi culture juga. Culture dari jadi kayak segi outfit udah ada yang ini anak emo nih, kayak rambut polem. Itu part of the emo culture tuh ya? Ya benar. Terus kayak pakai eyeliner hitam, cowok-cowok kan tuh pakai eyeliner hitam. Terus pakai yang kayak goth apa baju-baju goth kayak serba hitam, warna-warni garis-garis merah ya. Pakai makeup, cowok pakai makeup gitu-gitu. Ada atribut yang connect ke betul. kata emo ya. Gitu sih. Dan yang pasti nonton reels kita berdua. Nanti kan reels kita. Emo Action Challenge with. Siap. Oke. Gitu sih, Kalau Jebung. Apa tadi ya? kan lagu Jebung aku kemarin ya? itu kemarin sempat keluarin EP berapa Metro. tempat? Ada 6 5. Ini kan Ibu Jakarta. Apalagi tuh? Entar Ibu Jakarta, Want More, Running Free. Ayo 6. 6. Oke, itu Jebung banget nggak? Itu Jebung banget. Coba jelaskan. Tapi sebenarnya gini kayak apa yang bahkan Metro itu kan aku tulis tahun 2023 kayak Januarian lah. Aku tulisnya bukan rilisnya. Tapi yang sekarang lagi aku tulis yang jadi demo aku pun udah beda gitu loh. Jadi iya, maksudnya nggak jauh beda. Menarik, okay. Tapi kayaknya ini nggak tahu sih apakah ini kelebihan atau kekurangan gitu ya. Aku suka banget nulis lagu. Dan makanya salah satu cita-cita aku adalah nulisin lagu buat orang lain. Oh gitu? Iya, karena aku aku tuh sebenarnya awal nulis lagu tuh pas masih kecil tapi nggak aku tulis beneran gitu. Jadi memang misalnya nih minggu ini aku tuh kayak ada nada di kepala aku ulang-ulang nih minggu ini aku suka aja gitu. Dan akhirnya beneran officially nulis lagu beneran tuh aku pertama kali SMP. Dan awal-awal aku nulis lagu itu banyak lagu-lagu akustik, lagu-lagu pop akustik gitu-gitulah. Terus akhirnya sempat ada fase tiba-tiba aku banyak nulis lagu agak indie pop.
bedroom pop gitu. Terus waktu itu bikin lagu agak gospel, agak ini, dan aku ternyata aku menemukan kebahagiaan nulis lagu di berbagai genre gitu loh. Karena memang sehari-hari aku juga nggak cuma satu musik doang yang aku dengerin. I find a lot of joy di music in general, apapun genrenya. Kayak bahkan lagu genre-genre lokal pun aku suka. Jadi kalau ada satu genre gitu ya yang dipilih yang bisa mendeskripsikan musik-musik aku, mungkin memang dari suara aku, base aku R&B. Ya, jadi banyak nemuin riff and runs, terus ya nada-nada yang begitulah ya. Tapi aku memang mencoba untuk selalu ngikutin aja sih, aku explore kemana. Tapi seringkali memang arahnya lebih ke R&B dan hip hop. Karena yang menurut aku yang lagu genre yang beneran menginspirasi aku banget untuk kayak gila ini indahnya menulis musik tuh kayak gini ya. Itu yang membuka mataku tuh dari lagu hip hop sebenarnya. Karena aku ngelihat lirik-lirik rap tuh kayak apa ya, naratif dan sangat deskriptif, bisa membawa aku ke mana, dengan walaupun kadang-kadang ada orang bilang kok mau yang kasar, mau yang ini, tapi menurut aku suka banget authenticity dari penulisan lirik lagu hip hop, dan itu yang suka aku bawa ke penulisan lirik aku sekarang, walaupun aku misalnya lagi nggak nulis lagu hip hop gitu. Jadi banyak terinspirasi cara nulis aku dari penulisan rap, walaupun mungkin aku nggak nge-rap. Aku nyanyi biasa aja gitu. Ini menarik sekali loh, menarik sekali ya. Iya. Nah, berarti Jabung itu kamu benar-benar singer songwriter. Mungkin ya. Mungkin ya. Aku mencintai menulis lagu sih. Mencintai menulis lagu. Iya. Tapi iya. Kadang-kadang memang apa sih? Aku mau nanya, Jabung lebih ke penulis lagu apa lebih ke penyanyi gitu? Susah sih milihnya. Susah ya. Kayak aku sangat-sangat bahagia di atas panggung nyanyiin lagu aku sendiri. Saya pernah nggak nulis lagu buat orang? Pernah. Siapa? Waktu itu pernah nulis bareng Alsa. Aku pernah nulis bareng Alsa. Terus waktu itu juga pernah nulis lagu bareng dia ya pernah. Terus pernah aku bercanda. Enggak. Aku kan pelupa, makanya lo kasih tahu dong. Mungkin ya. Terus pernah bikinin demo buat seseorang. Terus dan aku menemukan ada kebahagiaan lain aja sih, beda gitu, kayak aku excited banget saat diajak nulis bareng orang, karena aku tuh suka banget workshop session yang aku suka suasananya gitu loh, kayak eksploratif dan kayak diskusinya, lo mau apa, kita mau bikin kayak gimana. Itu bukan pernah sama Bass Boy sih? Iya, Bass Boy, Bass Boy. Itu juga salah satu pengalaman yang seru sih, karena aku baru pertama kali nulis bareng orang. Karena aku sebelum Indo Black Magic tuh semua lagunya aku nulis pure sendiri kan. Jadi itu pengalaman yang seru sekali. Lebih suka nulis sendiri apa tektokan sama Alsa sama Dandi gitu? Sebenarnya tergantung situasi sih ya. Iya gak sih? Kayak kalau lagi kayak panas gitu, malah kayak seru. Terkadang maksudnya kalau misalkan lo lagi pengen banget kayak ada satu perasaan lagu lo nih, misalnya kayak satu yang lo dirasakan tuh sedih banget nih, lo pengen tuangin sendiri kayak tanpa bantuan orang lain. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Gue pernah, tapi kadang kalau gue jenis orang yang saat gue lagi ngerasain, gue gak bisa langsung nulis. Maksudnya jadi harus. Jadi gue pas gue lagi sedih-sedih nih kayak detik ini, gue tuh nggak bisa tuh kayak gue sedih banget, terus gue ngambil kertas kan. Gak bisa. Ada kan orang kayak gitu. Karena aku suka banget kayak bikin voice diary gitu. Jadi kadang tuh aku suka ngevideoin diri aku, kayak ceritain aja aku lagi kenapa. Dan kadang, tapi nggak buat dipublish? Nggak, buat diri aku sendiri aja. Ngomong gitu sendiri. Aku tuh suka kayak ngeliat kaca terus kayak, iya jadi aku serius? interview kayak seakan-akan lagi di Jimmy Fallon aja, kayak keren. Oh my god. latihan. Atau enggak kayak aku mencoba, karena aku tuh nggak bisa membicarakan perasaan aku secara verbal. Jadi aku agak susah, kayak kalau aku lagi sedih tuh aku nggak bisa tuh kayak gue sedih karena ini therefore ini nggak bisa. Sedangkan saat menulis kan mungkin itu yang bisa aku tumpahkan kan. Jadi kadang aku mencoba untuk kayak ngomong sendiri dulu, kayak memahami aja, kayak seakan-akan aku ditanyain orang. Terus nanti ada kalimat yang menarik, kadang aku udah langsung tek aja kayak nulis gitu. Seru gitu. Jadi seru sih, aku menemukan kayak infinite joy in writing. Gitu.
Ini menarik sekali ya. Oke, mungkin kalau aku sedikit berbeda dari mereka. Iya. Di songwriting ya. Kayak mereka kan memang suka enjoy writing gitu. Nah kalau aku personally aku karena mungkin dari kecil lebih ke performing, jadi kayak aku tuh lebih suka nyanyiin, bawain lagu gitu Kak. Dan aku kayak nggak pernah yang bener-bener inisiatif nulis gitu tuh nggak pernah dulu. Mulai pas mulai masuk industri musik banget ini, mulai dorong gitu kayak coba nulis lagu sendiri gitu. Nah aku kayak mikir kayaknya aku nggak bisa deh gitu, aku nggak bisa gitu. Tapi ternyata pas dicoba bisa, ternyata ada lah sisi itu di aku gitu. Tapi tuh kalau aku mungkin lebih ke apa ya, kayak ada waktunya gitu loh. Kalau misalnya aku lagi sedih banget atau lagi happy banget, itu aku baru bisa nulis gitu. Kalau nggak kayak dia gitu kan, kalau dia memang kayak all the time gitu. Kayak all the time ada gitu kan. Kalau aku tergantung mood gitu loh Kak, kalau nulis gitu. Jadi kayak kalau misalnya kakak tanya aku lebih ke penyanyi atau songwriter, aku penyanyi gitu mungkin. Karena aku lebih suka nyanyiin lagu. Kan kamu kan pernah mengalami masa kamu sangat meragukan diri kamu sendiri. Betul. Aku tuh nggak bisa nulis gitu. Banget. Terus apa yang akhirnya bikin kamu, ya udah coba deh? Karena mungkin support dari teman-teman label juga dan kayak teman-teman aku gitu kan. Terus dan emang didukung situasi pada saat itu juga mungkin ya, karena aku kayak lagi sedih banget. Aku kayak jadi nggak tahu mau ngapain gitu loh Kak. Jadi kayak ngapain ya? Itu kayak teman-teman aku bilang kayak udah nulis lagu aja gitu kan. Ya maybe bisa, coba deh aku coba gitu kan. Terus akhirnya beneran tuh aku kayak ada momen dimana aku kayak bener-bener bengong Kak di rumah sendirian. Terus aku kayak nggak kemana-mana, aku kayak mau di kamar aja bengong karena aku kayak ya lagi sedih aja gitu kan. Terus tiba-tiba ada melodi dan kata-kata gitu di otak aku. Terus kayak gitu tadi yang disebutin. Jadi gue kayak kalau lagi sedih, gue nulis. Nah itu aku gitu. Kayak udah aku habis itu langsung ngambil gitar. Terus aku kayak ada lirik-lirik ini, terus langsung jadi. Itu kayak lagunya aku selesain dalam 2 hari. Itu lagunya Unworthy, ada di EP aku. Judulnya Memo. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Nah, kalau di antara kalian nulis lagu lebih ke Inggris apa Indo sih? Kalau aku lebih enjoy Inggris. Iya, karena kayak kalau Indo tuh aku ngerasa kayak cringy aja gitu loh Kak bikinnya. Entah kenapa. Kayak somehow kayak lebih apa ya? Kalau Indo tuh romantis-romantis tuh jadi kayak apa sih gitu kan. Tapi kalau misalnya Inggris tuh lebih kayak gitu. Dan marah-marah tuh kayak kalau di Inggris kayak gitu kan. Jadi kalau kayak Indo tuh kayak apa sih gitu. Kalau aku ya gitu. Kalau aku dulu awal-awal mulai Inggris. Inggris. Tapi sekarang aku lagi cinta banget nulis bahasa Indonesia. Karena? Jadi sebelum nulis bahasa Indonesia ini aku nyampur Inggris Indonesia, jadi bilingual. Makanya di Metro tuh bilingual banget itu kan lagu-lagunya. Nah sekarang yang aku lagi banyak tulis tuh banyak kan bahasa Indonesia full. Aku nggak tahu kenapa ya. Kayak aku menemukan serunya sih. Aku kayak enak ternyata nulis bahasa Indonesia tuh punya challenge-nya sendiri gitu loh. Dan aku juga sempat ada di fase kayak Alsa yang kayak kalau menulis dalam bahasa Indonesia tuh kayak kok gue kayak menye banget sih. Dan menurut aku setelah aku pikir ya mungkin ini terasa menye karena ini kata-kata yang biasa aku gunain juga. Jadi aku ngebayanginnya kayak ngomong sama teman aku kayak gue lagi merasa tersakiti kayak kenapa gitu. Jadi setelah aku pikir gitu ya, aku mencoba untuk break sesuatu dalam diri aku yang bilang ini cringy kayak karena memang kadang-kadang tuh rasanya begitu. Kayak menurut aku setelah aku bikin lagu yang bilingual ini dan aku kasih ke orang, ada banyak orang yang bilang lagu aku kayak apa sih nih, kayak cringy, kayak bahasa Indonesia dicampur-campur, apa sih gitu kan. Tapi kalau selama aku pede nyanyinya, ternyata mereka nggak apa-apa gitu loh. Jadi lebih kayak ke pembawaannya kan. Dan sekarang aku lebih sering nulis bahasa Indonesia sih. Mungkin karena aku akhir-akhir ini memang lagi suka banget lagu Indonesia pop 2000-an. Jadi kayak pas didengar, kok mereka bisa ya secentil, seru, selompat-lompat ini, apa ya, emosional ini gunain, dan mereka bisa ngegunain bahasanya gitunya gitu. Kayak kita perlu explore deh. Aku makanya lagi belajar juga sih sebenarnya. Aku nggak terlalu jago nulis bahasa Indonesia, tapi lagi belajar lah gitu. Itu juga satu hal yang menarik. Karena gini, seringkali kayak kita mikir ya pas dalam bentuk tertulis nih, kita pikir apaan sih gitu kan. Tapi pas nyanyiin fine-fine aja ternyata. Kalau Dani gimana nih? Sebenarnya kalau gua itu suka banget lirik bahasa Inggris sih. Suka banget lirik bahasa Inggris. Suka banget. Jadi ketika gue nulis
dengan bahasa Inggris tuh kayak apa yang gue rasakan, apa yang pengen gue sampaikan tuh kayak terutarakan dengan apa ya, kayak nikmat aja gitu dengan bahasa Inggris. Kayak gue nggak ada sisi kayak gue ngerasain cringe ya, bener tadi kata Alsam Jebung, kayak gue nggak ngerasain ada sisi kayak gue harus memikirkan kata-kata takut gini takut. Kalau pakai bahasa Inggris tuh kayak gue lebih pede dan lebih enak aja gitu dan dinyanyikannya. Tapi di satu sisi gue juga sekarang lagi belajar untuk menulis bahasa Indonesia dan sudah terbuktikan. Saya udah dirilis juga di EP terbaru gue di Orbit, dan ada 2 lagu bahasa Indonesia dan 1 lagu bahasa Inggris. Dan kemarin sempat jadi topik pembicaraan dari ada salah satu public figure di Indonesia, Soleh Solihun ya. Jadi dia bilang emang, nah karena gue baru belajar dan di situ dia bilang liriknya cheesy, norak gitu-gitu, dan apa? Gue akuin mungkin setelah gue ulang lagi, oh ya mungkin iya ya, gue semi-menye iya. Tapi ya gue akan terus belajar dengan menulis lirik di bahasa Indonesia. Yes, and terus gue juga apa? Tetap ambil apa hikmahnya juga sih. Ambil hikmah. Biasa aja. Gak maksudnya gue tetap akan jujur dalam nulis lagu gitu. Jadi mas gue yang kemarin gue rilis itu yang apa lanjut atau berhenti, aku bisa gila, itu tuh jujur tulisan tangan gue. Jadi apa yang gue rasakan pada saat itu ya itu. Cuman mungkin di permasalahan kata-katanya aja. Bukannya emang konsepnya emo gitu? Sebenarnya iya. Iya kan? Sebenarnya tuh kayak ngeluh, menye gitu-gitu sebenarnya tuh emo. Makanya banyak juga yang belain gue. Ya banyak juga. Iya kan? Preference lah. Preference bro. Oke. Sekarang gue mau nanya nih ya. Ini juga pasti teman-teman banyak yang pengen tahu nih. Kan kalian kan tadi kalian udah cerita nih, awalnya kalian bergulat di media sosial ya kan. Indomusikgram, Vokal Plus, dan bikin cover segala macem. Nah sekarang apa sih bedanya? Mungkin kesulitannya atau tantangannya ketika kalian sudah bergabung dengan sebuah label yang serius gitu, yang I mean legit industry gitu. Like gimana kesulitan dibanding waktu kalian sendiri? Dari coba aku. Gambreng. Ya, gambreng dulu. Kesulitannya dengan kayak perbedaan kesulitan dari pas dulu mulai cover ya? Iya, betul. Menurut aku yang paling sulit, entah sama record label atau enggak, ya adalah finding my true color. Karena selama jadi cover itu kan kita leaching to other people's color kan. Oke, tuh. Kayak misalnya ada lagu Olivia Rodrigo misalnya. Terus sebagai penyanyi cover, kita ngambil lagu dia dengan notasi dia yang udah isinya warna dia semua. Dan kita mencoba untuk mungkin ya kayak aku dulu mencobanya gimana aku bisa ngasih lihat kayak kemampuan aku lewat lagu orang lain ya gitu. Kayak misalnya aku kasih riff atau aku bikin gini-gini kan. Tapi at the end of the day selama aku cover lagu orang lain, aku adalah berapa persentase aku tuh kayak leaching ke warna dia gitu loh. Aku gak punya warna aku sendiri. Jadi aku harus nungguin ada lagu viral dulu untuk bisa aku ngapain dulu gitu. Karena itu tugas aku kan kayak nge-cover lagu yang udah ada kan. Dan akhirnya struggle-nya mungkin ke situ pas udah mulai bikin lagu sendiri, terus udah terbiasa analyzing lagu orang banyak, terus kayak terus gue apa ya gitu. Karena kan profound banget tuh pertanyaan tuh. Terus gue apa ya? Terus gue apa ya gitu. Apalagi kalau kita suka sama, apalagi kayak aku dulu tuh genre yang aku cover tuh banyak banget kan. Jadi bukan yang kayak spesialisasi cover musician R&B gitu. Kalau itu kan mungkin orang ngeliatnya kayak expect lo akan ngeluarin lagu R&B, expect lo akan ngeluarin lagu pop. Tapi dulu aku kan kayak pertama kali aku keluar aku bawain lagu Katy Perry. Terus abis itu aku nyanyiin lagu Kopi Dangdut. Abis itu aku nyanyiin iya kan kayak dari Dark Horse terus ke Kopi Dangdut, terus habis itu aku kadang nyanyi lagu Korea, terus aku pernah kayak nyanyi lagu India, terus habis itu kayak itu menunjukkan aku fluid kayak musikalitynya, tapi itu menyusahkan kayak aku untuk menemukan aku nih maunya warnanya apa, karena se-eksploratifnya aku, maksudnya pasti lebih mudah untuk orang bisa identify aku sebagai seorang musisi saat aku punya warna sendiri kan. Itu penting. Dan itu yang sebenarnya kesulitannya sih. Kayak kalau misalnya in terms of sekarang ada di record label, mungkin kesulitannya lebih ke dulu aku sendirian, bener-bener sendirian dengan HP aku dan
WA aku aja gitu kan. Iya. Kayak kalau ada orang mau ngehubungin sekarang, kayak kalau sekarang sih mungkin karena aku juga udah jalan berapa sih, Cak? 4 tahun ya? 4 tahun, jadi mungkin udah mulai terbiasa. Tapi awal-awal tuh mungkin gak terbiasa dengan karena ini memang udah sebuah perusahaan kan, record label. Jadi kayak ada birokrasinya, ada hal-hal yang berbau dengan legalnya yang sebenarnya kan musisi juga perlu ngerti kan. Kayak soal kepemilikan master, soal aku sebagai penulis dan dealnya sama publishernya gimana, dan aku harus tahu apa aja sebagai seorang musisi. Dan kadang-kadang kan mungkin itu jadi awal-awal tuh suka membingungkan gitu loh. Kayak aku protektif sama diri aku sendiri, tapi at the same time aku juga nggak tahu apa yang seharusnya itu lanjut kan. Tapi untung aja aku sekarang sudah terbiasa sih dan sudah mulai ngerti gitu loh. Yang poin yang buat aku menarik banget adalah itu tadi itu. Ketika oke, siapa ya gua gitu kan. Tapi itu udah kepikiran sebelum join dengan record label atau ketika masuk label baru kepikiran? Ketika nyemplung, karena itu adalah problema yang aku rasain pas setelah single pertama, single kedua. Kayak mungkin ini berbeda sih, karena aku memang kasusnya adalah aku yang suka cover banyak genre dan aku suka nulis banyak genre gitu. Jadi kayak pas udah single pertama, single kedua, kok kayak gak ada garis merahnya ya gitu. Tapi kata orang sih ada, karena garis merahnya adalah suara aku gitu loh. Tapi pas aku itu mencoba kayak iya ya, ternyata ada banyak warna yang mungkin bisa jadi membingungkan buat orang. Tapi ya niat aku sebenarnya dari awal cuma mau mengekspresikan a lot of layers. Tapi aku ngelihat kamu pertama kali sampai sekarang, aku ngerasa karakter kamu tuh udah kuat banget. Oh iya? Iya nggak sih? Dan mungkin ini iya nggak sih, orang ini jebung, ini ya covernya jebung nih, pasti begini, pasti powerful, pasti berkarakter gitu. Oh ini mungkin dalam diri aja. Insecure. Ya. Tapi kalau Dani sama Alsa ngalamin permasalahan itu nggak sih? Mungkin kalau misalnya di type of music yang aku rilis itu masih ada sih Kak. Kayak lagi mencari jati diri juga sih sebenarnya. Tapi aku lebih mostly ke K-pop kan, karena aku dengarnya gitu. Jadi kayak yang mau aku rilis juga ya pop tapi yang kayak upbeat lovey-dovey yang cute gitu kan. Tapi pas yang EP Memo itu agak bervariasi karena ada bahasa Inggris, ada Indonesia, ada yang melo-melonya ada, upbeatnya ada gitu. Jadi kayak aku tuh pengen kayak gitu karena aku look up ke IU, solois Korea. Iya. Dia tuh kalau misalnya rilis kayak album atau apa, itu kan dia dalam satu album bisa kayak bervariasi gitu kan tipe musiknya. Jadi aku kayak ngeliatnya ke dia gitu. Tapi kayak ya aku juga masih bingung sih sebenarnya, kayak aku sebenarnya musiknya kayak gimana. Cuma kalau misalnya ngomongin karakter, orang-orang juga bilang aku udah kuat banget karakter vokalnya gitu kan. Kalau misalnya cover atau apa nih denger, ini suara Alsa gitu kan. Dan itu kayak alhamdulillah banget sih, itu I'm so grateful. Tapi ya itu sih lebih ke musik. Terus kalau misalnya struggle-nya, kalau aku mungkin kayak biar dikenal sebagai penyanyi instead of penyanyi cover. Itu sih ya, karena kayak sekarang masih banyak yang belum tahu lagu aku gitu. Dan kayak taunya ya Alsa TikTok gitu kan. Alsa bukan TikTok kayak, dengan 11 juta followers. Ya kan, 11 juta. Tapi katanya Alsa TikTok followernya ini ya Tagalog ya. Oh iya, jadi banyaknya malah followers dari Philippines gitu kan. Kamu nggak berencana pindah ke Filipina? Aduh, belum ada ya sih kepikiran. Tapi menarik, itu ide yang bagus. Iya, paling itu sih Kak. Jadi kalau misalnya ada yang kenal aku, recognize aku dari musik aku, itu kayak wow gitu. Kayak it's something special gitu ya kan. Kalau ada yang komen di TikTok gitu, justru aku malah nggak tahu Alsa dari TikTok, taunya dari lagu Nana gitu. Ada kayak ada yang kayak gini, kayak beda gitu Kak rasanya. Kayak jadi followers aku belum tentu tahu aku punya lagu, tapi ada juga yang tahu aku dari lagu gitu. Jadi aku kayak sekarang mungkin goalsnya pengen orang-orang lebih tahu aku sebagai penyanyi gitu, yang punya karya juga. Punya lagu juga. Iya. Nah kalau Dani gimana? Soalnya gini Dan, gue pas denger EP lo pertama kali waktu itu di Trinity kan, anjir beda banget sama Dandi yang. Benar. Nah dan juga lo juga ada masanya lo menghilang tuh. Betul. Jadi betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Nah gimana tuh Dan? Jadi gue sedikit cerita ya itu. Kenapa gue sempat menghilang? Audisi polisi. Enggak, bukan. Jadi gini, gue ngerasa ini
pembahasan waktu itu sempat gue bahas juga sama teman-teman gue yang di Wave 1. Jadi gue sempat kan tadi gue bilang gue pernah cover itu di zaman-zaman emang TikTok belum ada. Yeah. Jadi gue masih cover tuh zaman-zaman emang teman-teman gue yang sebelumnya itu tuh kayak ada Aras, ada Ashira, Zamita segala macam itu tuh. Gue mulai datang TikTok waktu itu. Gue merasa kayak ini ada platform baru yang gue belum bisa beradaptasi waktu itu. Sampai akhirnya gue nge-skip banyak banget. Kayak berapa bulan kelewatan lah ibaratnya, terlambat banget untuk ikut wave di TikTok untuk cover-cover karena gue belum menemukan kenyamanan gue untuk memulai di new media itu. Sampai akhirnya ya gue tersadar kayak ini media baru dan lo harus ikut wave-nya dan lo akan tenggelam. Dan waktu itu gue terlena untuk kayak gue terus-terusan di IG, dan di IG juga kayak nggak yang gimana banget karena exposure IG waktu itu lagi down banget, bisa gue bilang exposure dan engagement IG tuh lagi algoritmanya lagi berubah jauh, dan emang orang lagi look up ke TikTok semuanya, dan gue sangat miss the moment. Dan itu dia salah satu alasan gue kenapa gue juga berubah dari yang dulu memang gue Korean, gue agak ambil reference sama dari Korean juga dulu, sampai akhirnya sekarang gue musik gue agak lebih sedikit dark gitu, tentang galau terus agak rock gitu. Karena dari situ gue semenjak gue hilang, gue suka dengerin musik-musik yang emang kayak jigitak jadi kayak gitu. Gue jadi kayak gue menemukan diri gue yang baru pada saat itu. Oh menarik. Iya, gue menemukan diri gue yang baru. Ternyata gue nggak tahu berubahnya tuh dari mana, kayak kayak gue jadi meninggalkan gue yang lama. Dan apa itu karena gue emang udah sedikit lebih dewasa, jadi taste gue agak berubah. Jadi tiba-tiba diri gue mendorong gue untuk berubah haluan ke arah sana, ke arah sekarang gitu. Dan tapi gue bisa bilang juga gue nggak meninggalkan banget seutuhnya yang sisi dulu. Korean gue juga. Gue tetap akan ambil sedikit-sedikit kayak yang gue tahu dari lyrics Korean gimana, dan reference mungkin emang sekarang ada K-rock, Korean rock juga gue ambil referensinya. Jadi ya gitu sih. Lo merasa periode lo menghilang kemarin tuh perlu gak untuk lo jadi lo yang sekarang ini? Sebenarnya nggak perlu sih kalau bisa dibilang. Maksudnya kayak sebenarnya tuh kayak itu gue miss the moment, itu yang hal yang menurut gue salah buat gue. Itu menurut gue salah, dan itu selalu jadi penyesalan gue kenapa gue nggak. Enggak. Kita bisa comeback stronger. Enggak, gue itu menyesal karena gue kenapa harus hilang dan harus karena gue itu bener-bener kehilangan banyak banget followers. Gue kehilangan ada 50.000 followers. Hah? Lebih seriusan. Serius. Iya. Apakah sebuah bentuk burnout waktu itu? Iya, bisa dibilang iya juga sih. Bisa bilang iya juga. Gue jadi kayak nggak mengkontrol diri gue. Gue jadi kayak ya udahlah, gue jadi kayak jadi orang yang kayak gue bukan musisi, gue bebas gitu. Iya. Jadi kayak lebih ke nggak terkonsep dan nggak terkontrol itu. Jadi kayak itu gue menyesal juga sih kenapa harus ada momen itu. Gue juga nggak tahu. Ya intinya kayak gitu. Dan tadi bisa dibilang juga kalau gue ngeliat Alsa aja, mereka memang karakternya udah kuat. Gue bilang. Emang minus gue. Gue bisa bilang gue agak insecure emang kalau gue itu suka. Gue banyak banget tuh ganti-ganti brandingan. Dulu gue yang kayak cute boy zaman dulu 2019. Terus gue sempat gondrong tuh, yang itu fase-fase gue udah mulai kayak abis hilang. Gue jadi gondrong tuh. Abisnya gue abis hilang tuh jadi gondrong, datang kayak Dandi balik lagi jadi gondrong gemuk gitu kan. Gue nge-gym gitu. Iya, itu akhirnya fase itu gue melewati. Terus sampai akhirnya gue keinget lagi, gue ini bukan gue sih. Dari situ ini bukan gue sih. Gue harus balik lagi ke gue yang dulu, yang emang gue suka dan gue senang jalanin. Ternyata gue balik lagi ke sini gitu. Gokil ya. Itu Nicki Minaj juga ganti rambut terus. Bener sih. Tapi ya itu maksudku kan itu kan artis ya, seniman kan ini ya, berevolusi juga. Benar. Tapi yang menarik ini kan kalian juga sebagai seorang singer, songwriter, kalian juga content creator kan. Betul. Pernah nggak sih ngalamin? Karena kan Dani bilang udah ngalamin burnout. Iya benar. Nah kalau Jebung Alsa gimana nih? Kalian pernah nggak masa yang kayak anjir gue kagak mau bikin video males gitu?
mungkin pernah, tapi tuh nggak yang intentional gitu loh Kak. Maksudnya? Kayak karena sibuk aja. Kayak dengan kegiatan lain misalnya. Karena aku sendiri kan masih kuliah gitu kan Kak. Pas itu apalagi yang pandemi itu kan aku masih SMA juga. Jadi kayak harus persiapan buat masuk kuliah dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau misalnya ngonten sebenarnya nggak pernah yang benar-benar kayak nggak mau lagi gitu. Enggak, cuma kayak kadang tar dulu gitu loh. Kayak it can wait gitu. Oke. Kalau misalnya nonton aku bener yang happy banget, truly enjoy, kayak bener-bener yang apa ya, itu malah justru salah satu cara aku buat kayak coping mechanismku gitu loh, bikin justru cover. bikin konten itu coping mechanism. Iya. Gue butuh coping mechanism untuk cover. ngerti Jebung, ngerti banget. Lebih ke nyanyi sih, karena aku kayak apa-apa tuh aduh sedih nyanyi, apa-apa sedih nyanyi gitu, kayak apa yang stres nyanyi gitu kan, terus kayak ya udah. Jadi nyanyi sekalian ya udah cover, pasang aja HP gitu loh Kak. Jadi kayak setiap ngonten tuh nggak pernah aku bawa jadi beban gitu loh. Bisa ya? Aku tuh bisa sampai 3 bulan gue males, gue muak banget liat kamera gitu. Iya, aku juga. Aku Pernah? Aku dulu pernah saking muaknya, terus akhirnya setelah berapa lama gitu, kayak berapa bulan aku live lagi. So aku saking bete-nya aku nangis. Ada orang kira aku sedih, padahal enggak. Nangis ya. Iya, tapi Cerita nangis lu. tapi aku kayak enggak apa-apa, tapi gue udah lama banget gak ngeliat kamera, gue males. Serius? Tapi sebenarnya kalau aku ya, kalau Aca kan menemukan apa ya, kayak ini stress relief gitu kan. Kalau aku tuh emang sebenarnya content creating itu nggak di darahku sih sebenarnya. Maksudnya gini, sebagai sebuah ini ya, maksudnya sebagai jebung gitu. Maksudnya sebagai sebuah rutinitas. Iya. Aku nggak bisa, karena aku memang gak suka main HP kayak yang buka sosial media gitu. Yang aku buka sebenarnya kebanyakan Twitter. Gue sama teman. Iya, jadi tuh aku lebih sering buka TikTok atau Instagram tuh ya biasanya. Lu tuh konsumen. Iya, bukan. Gue tuh kayak Konsumen, HP gue tuh do not disturb and airplane all the time. Jadi gue makanya susah banget di telepon gitu kan. Jadi karena aku memang sebenarnya nggak terlalu suka apa ya. Ini aneh loh, maksudnya. Tapi kalau lagi ada kayak misalnya aku lagi berada di situasi yang dimana aku merasa aku lagi pengen konten, itu flow aja. Flow aja. Makanya kadang tuh aku dulu pernah, aku kan bikin konten nih waktu itu pas lagi apa sih, aku waktu itu kena COVID, jadi aku di dalam rumah terus aku bikin konten sama adik aku. Terus ya udah aku memang lagi pengen aku mengisi waktu, dan itu tuh beneran yang kayak sehari bisa berapa gitu loh. Tapi waktu itu aku hilang kayak 3 bulan. Terus aku balik lagi kayak, karena menurut aku menemukan joy of content creating memang saat aku lagi ada gitu. Lagi ada inspirasi. Iya, karena kadang tuh aku merasa bahagia ngelakuin itu karena aku merasa bisa connect sama mereka. Lebih enak. Makanya aku lebih suka bikin konten yang daily tuh di podcast aku. Karena aku merasa lebih ngobrol. Ini podcastnya coba ceritain ke kita tentang podcast ini. Capek mikir with Jebung. Capek mikir with Jebung ya. Ini di Spotify ada segala macam. Segala macam. Di YouTube? Di YouTube kalau beberapa doang episode. Oke. Ini audio tuh. SoundCloud ada? Enggak ada. Ngomong-ngomong tadi ya, connect sama audience. Kalian pernahkah menerima komentar yang bikin down atau mungkin bikin semangat banget? Ada pasti dong. Ada yang keinget nggak? Pernah kasih kayak ini orang baru kemarin. Yang mana tuh? Kan parah itu. Parah. Jadi apa? Semenjak itu apa? Pegangin lu biar kuat. Biar kuat. Tisu. Jadi apa? Itu momen-momen yang kemarin apa? Solihun apa komen? Itu benar-benar datang dari emo garis keras dari era manapun, dari tiba-tiba dari 96 datang tuh. Sumpah bro. Oh iya, gue lihat komennya kayak saya udah suka emo dari tahun 90-an. Ini malu-maluin nama Imo. Ngerusak skena emo gitu bla bla bla. Terus kayak ada main fisik kayak muka lu tuh kayak banci gitu kan. Enggak ada. Tapi lu enggak percaya kan? Gak, gue gak percaya. Gue jadi kuat aja. Gak tau kayak wah itu kayak macam. Tapi gue mungkin kalau ini terjadi di Dandi yang 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu mungkin gue ngedown. Tapi kalau dengan sekarang gue kayak aku suka dengan ini, aku suka kayak come on, gue suka kayak
gue mau lihat sih sampai mana sih, kayak sejauh apa sih gue dihujat kayak gini. Gue suka aja gitu. Jadi bahan apa ya? Dibanding selain mencerminkan diri gue gimana, ya jadi motivasi gue juga sih jadinya. Oh, tapi itu bakal ngaruhin ke next karya-karya lo nggak? Oh, gue dapat feedback begini dari netizen nih. Gue revisi. Revisi. Gua enggak. Mungkin kalau gue pasti ambil yang menurut gue make sense dan penting dan baik aja menurut sih. Ya menurut gue okay. ya. Kalau misalkan emang menurut Kak Indra kayak, dan tapi ini serius dan ini kayaknya lagu lu tuh liriknya agak diperbagus dikit gitu tuh, itu bakal gue, karena gue akuin. Iya. Gue akuin emang lirik Indonesia gue agak sedikit ya gitu lah. Gitu ya. Ya, gue masih belum terlalu explore. Oke teman-teman, nantikan LAB revisi banget 01 iya. revisi. Nanti ada ya file LAB revisi final banget, jujur Final banget. 1 2 kirim gitu. Ya gitulah pokoknya. Gue tapi bakal tetap jujur sama karya-karya gue, bakal terus apa yang gue persembahkan itu dari diri gue. Keren. Oke. Bagaimana nih kalau jebol sama Alsa ya? Kayaknya kalau aku nggak bayangin, kalian nggak mungkin dapat komen jelek kayaknya deh seumur-umur. Nggak ada lah. Masa sih? Ada yang saking ngehinanya sampai buset kreatif banget lu gitu. Tau gak sih ke orang yang kayak hina, tapi gue salut banget, lo bisa ngehina gue sekreatif ini gitu. Kayak gue jadi ketawa kayak salut gitu. Salut terhadap hinaan netizen. Oke. Tapi kadang-kadang ya komentarnya misalnya suaranya nggak cocok, atau ya kalau itu sebenarnya biasa aja sih, atau lebih ke fisik sebenarnya yang menyakiti hati fisik, di awal-awal ya. okay. Tapi kayak semuanya suka ngomongin fisik nih. kayak ya awal-awal yang bikin sakit hati kebanyakan fisik, tapi makin kesini kayak makin oke, so what gitu kan. Kayak maksudnya misalnya dia bilang kayak aduh ibu gendut banget tuh, terus udah gitu kayak hubungannya apa gitu sama hidup gue gitu. Jadi ya udah kan, tapi ya kebanyakan begitu. Atau tapi justru menurut aku yang kadang bikin bukan sedih tapi kayak apa iya gitu, yang sampai hati gitu. Oke. Lebih kalau dia ngomongin musik aku, karena kan itu kayak anak aku kan, kayak bener. why gitu. Atau enggak kadang-kadang mereka kayak mempertanyakan eksistensi aku, misalnya di komentar, misalnya ada lagu kenapa misalnya mereka kayak bikin, ini yang paling aku benci sih, jenis komentar yang paling aku benci. Dia kayak analisis kenapa ya Jebong lagu ini kurang naik, karena menurut aku sebagai bintang itu harus memiliki paket lengkap. Bener. Terus dia kayak analisis aku tuh kayak Oh my god. gue sedih kayak gue sedih kayak apa iya apa iya gitu loh. Ya dilihat kayak paket lengkap maksud lo apa gitu. Dari kayak tangan gue lengkap apa nih yang kurang lengkap gitu maksudnya. Tapi yang membahagiakan sama juga yang berhubungan sama karya aku. Misalnya ada yang cerita impact karya-karya aku buat mereka. Itu dia tuh penting tuh. Iya kayak Gimana tuh? Misalnya sekecil itu impacting mood mereka, atau sampai mereka akhirnya belajar budaya baru, atau mereka karena waktu itu aku pernah bikin lagu Hepeng, itu kan lagu Batak, dan aku senang banget karena beberapa tuh ada orang-orang yang belajar lagu bahasa Batak dari lagu itu juga. Terus dan beberapa juga komentar-komentar yang memberitahu impact lagu aku ke hidup mereka sih. Ingat banget nggak sampai aduh ini orang ini banget deh bikin aku happy banget apa gitu ya? Komennya. Aku paling terharu waktu itu pas ngeliat di lagu aku yang 20 ada orang yang dia itu dissecting music video aku. Jadi dia nggak kayak dissecting lirik lagu 20 sama dia ngasih tahu kayak ini literal meaning di sini dia. Terus aku kayak aku mungkin terharunya bukan karena bukan cuma tentang yang dia tulis, tapi karena usaha dan waktu yang dia sisihkan untuk ngeliatin karya aku dan untuk kayak gila ini liriknya gini, terus dia ngomongin music videonya maksudnya apa, dia jelasin dan lain-lain. Aku kayak oh my god, kamu ngambil waktu gitu loh untuk mau dengerin musik aku. Dan pokoknya yang lebih kayak gitu sih, yang memang appreciating lagu aku. Waktu itu aku sempat terharu banget karena lagu aku Indo Black Magic tuh pernah dibawa buat dia dianalisis bahasa gitu kan sama orang FIB mana gitu. Terus aku kayak
apa seheboh ibu Tugas itu, kuliah. iya kayak apa seheboh itu kawan-kawan gitu, wow banget. Jadi dia kayak ngomong kayak analisis linguistik pada lagu Indo Black Magic. Terus gue kayak, perasaan gue nulis lagu ini kayak yang penting gue empowering woman aja gitu loh, nggak sebegitunya. Tapi hal-hal itu yang bikin kayak terima kasih ya, kayak mungkin itu impacting someone's life, and setidaknya bikin orang senang aja itu udah bikin seru ya. Mungkin aku lebih gitu sih, karena kebanyakan lagu aku bukan lagu-lagu kayak lagu-lagu sedih atau lagu-lagu sentimental gitu loh. Kebanyakan kan lagu-lagu wah gitu kan, kayak yes go gitu. Jadi lebih banyak lebih banyak kayak lifting up people spirit gitu. Mungkin beda sama Alsa yang lebih banyak orang relate ke emotionnya kali ya. Alsa Mungkin kalau head comment jarang lihat sih, alhamdulillah ya. Kalau ada pun kayak biasanya kayak ketimbun sama komen-komen yang bagus jadi kayak kita harus positif gitu kan, lihat si positifnya aja gitu. Tapi paling hate apa sih, orang-orang tuh biasanya kayak ini auto tune gitu palingan. Iya kak, ini lip sync gitu loh kak, kayak yang tapi kayak karena itu nggak bener, jadi kayak ya udah gitu loh, kayak ya it's too good, jadi kayak sampai lo ngira lip sync auto tune kayak thanks pujian itu pujian pujian gitu kan. Kayak nggak ada apa? Tapi memang Alsa ini dia ini dulu pas kita zaman-zaman minum ASI apa gimana gitu dikasih autotune sama mamanya kan? Iya. Jadi kita untuk coping mechanism kita terhadap hate comment itu kita delusional. Delulu guys. Iya. Tapi kayak komen baik tuh banyak banget, dan kayak aku bersyukur banget. Terus kayak sempet sering nangis juga aku gara-gara komen yang terharu ya, bahkan kayak sampai sekarang gitu. Karena terharu. Karena terharu. Contohnya apa komen yang Contohnya misalnya kayak aku lagi sedih nih, kayak karena aku mikir aku my whole life tuh nyanyi, terus kayak I can imagine kalau aku nggak jadi penyanyi kayak someday gitu kan kak. Yang kayak literally cita-cita aku, mimpi aku kalau misalnya nggak terwujud tuh kayak aduh, kayak aku harus apa gitu kan. Nah tapi tuh kayak kadang ada yang komen Kalsa gara-gara kamu aku jadi terus nyanyi gitu kayak nggak bisa banget, karena kayak aku sendiri kadang yang aku bisa terus jadi penyanyi nggak ya gitu kan. Tapi orang di luar sana ada yang kayak look up to me agar mereka tetap terus nyanyi, jadi aku kayak yang aku harus keep going gitu loh buat mereka juga, inspiring gitu. Penting banget ya. Terus kayak banyak tuh yang DM juga panjang, kayak misalnya mereka relate ke lagu aku, karena lagu aku kan kayak yang ya menye-menye sedih-sedih gitu kan, cinta-cintaan lah gitu. Itu relatable, itu gak menye-menye. Thank you. Aku seneng aja karena bisa kayak orang tuh bisa, karena aku bikinnya dari hati, jadi kayak nyampe ke hati juga gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Iya. Gitu, kayak bener ada yang sampai ngetik panjang gitu loh kak, kayak yang terima kasih Alsa udah bikin lagu ini, itu kayak bener perasaan aku banget, terima kasih udah ngewakilin perasaan aku. Aku kayak emang itu tujuan aku bikin karya. Bisa bikin worth it banget kayak thank you banget semuanya. Stream memo. Thank you. Keren. Nah, ini kan tentu teman-teman yang ngobrol nih, yang nonton pasti mereka pengen juga bikin konten ya kan. Pengen tahu nih kan kalian konten kreator dan penyanyi dengan suara-suara yang amazing ya. Amin. Tapi kalau kalian bikin konten, take-nya ngulang-ngulang nggak sih? Ngulang. Serius? Iyalah. Berapa kali? Sampai nangis. Sampai nggak mau konten. Iya, sampai udah kayak besok aja deh gitu. Padahal tag nomor 2 udah paling bagus ya. Tag nomor 2 udah paling bagus, tapi orang mungkin tuh bagus. Bagi kita emang yang kayak bagi kita oke. Capek. Aku juga biasa gitu kan. Bohong. Enggak, aku udah berkali-kali nih. Tapi ya aku post yang 1, 2, 3 gitu. Ya awal-awal, karena makin lama kayak suaranya makin serak, makin jelek ternyata gitu kan. Jadi kayak aduh nggak puas, ulang. Terus makin lama makin jelek, kayak bagusan yang pertama gitu. Akhirnya post yang pertama deh gitu. Oke. Kalau aku
Apalagi kalau duet, karena suka delay di TikTok. Oh iya, bener iya, banget lagi, bener banget lagi. bener. Aku kalau nyanyi duet gitu kan musiknya delay. Jadi aku nyanyinya sedetik sebelum dia. Iya. Itu nggak tahu ya, itu kenapa ya TikTok Itu error skill. atau apa sih? Itu skill yang baru gue temuin dan gue Gua juga sama. 1 detik sebelum. iya kan? Jadi misalkan Mereka udah nyanyi kemarin, kita udah punya tempo udah sendiri. tempo sendiri. Itu gak tahu itu apa error sih? Apakah TikTok apa gitu? Terus kita pura-pura menikmati padahal kayak Padahal kayak di kepala tuh kayak Iya. musiknya udah telat sedetik. iya lagi bener banget. Benar-benar. Berarti kalian aja yang udah nyanyinya keren-keren masih tag ulang-ulang ya? Ulang-ulang. Pasti. Nah sekarang kan kalian sudah menjadi istilahnya penyanyi yang benar-benar aku sih kalau bisa bilang ya penyanyi yang beneran gitu dan rilis lagu sendiri dengan komposisi sendiri dan segala macam. Nah gimana kalian tetap menggunakan media sosial? Tetap penting nggak sih buat kalian setelah? Penting. Tetap penting. Penting. Sekarang strategi kalian gimana menggunakan media sosial kalian? Yang pasti karena kita udah rilis lagu promo. Biar gak serius-serius banget. Jangan banget, ya benar. Tapi kalau misalnya Enggak kan kita kan misalkan kita rilis lagu terus kita punya campaign itu kan media sosial penting banget untuk promosi apa yang akan dikampanykan. Iya. Untuk promosi lagu kita, menjelaskan lagu kita tuh kayak gimana, harus didengerin gitu. Contoh seperti ini. Guys, jangan lupa dengerin Orbit dimanapun kalian berada di seluruh DSP kesayangan kalian. Orbit. Masih cover nggak? Sejauh ini udah mungkin kalau cover itu kayak bisa dibilang Dandi sekarang setahun sekali, 2 kali, 3 kali sih. Udah nggak sesering kayak. Jadi gini, ada fasenya nih. Fase kan sekarang lagi fokus di rilis lagu ya. Iya. Jadi kayak untuk cover sih enggak sih, kayaknya masih jauh banget kayak. Kalau ada lagu yang dicintai. Kalau iya ada lagu yang dicintain, sebenarnya ada nih lagi kayak ada satu lagu yang malah lagi dicintain banget. Tapi enggak, gue harus fokus promo lagu gue. Oke. Cute sih. Kalau Jebung gimana? Aku Menggunakan penting banget karena buat communicating dengan orang yang sudah dedicate waktu mereka nontonin kita dan untuk bisa mungkin memberikan pesan tambahan yang dari lagunya biar bisa merepresentasikan pesan yang dari kepala kita tuh biar nyampe ke mereka walaupun mereka bisa interpretasiin sendiri-sendiri ya. Dan sebenarnya memang ini aku tahu ini penting tapi aku struggle banget dengan penggunaan media sosial karena balik lagi aku kurang persisten dalam mengkonten. Kayak kalau misalnya aku disuruh nulis lagu kayak workshop seminggu kayak 2 kali terus-terusan gitu. Aku kayak gue berangkat. Iya. Tapi kalau aku disuruh bikin konten tiap hari aku merasa aku pengen selama aku lagi nge-record konten, aku pengen aku juga seneng biar spiritnya nyampe gitu. Aku percaya itu terpancar sih dari videonya dan ke audiensnya gitu. Dan tadi benar kata Dandi untuk misalnya kita mau promoin sesuatu yang kita cintai juga karya-karya kita terus. Dan menurut aku yang penting juga ya untuk staying relevant, ngeliatin berita, ngeliatin apa yang terjadi di dunia, lirisan-lirisan terbaru, mungkin yang bisa nambahin ilmu kita juga sebagai musisi, yang referensi sound baru dari lagu-lagu yang sekarang lagi naik, apa sih yang what's hits gitu loh di sekitar kita, walaupun mungkin musik kita nggak seperti mereka, tapi kita tahu kemauan audiens tuh sekarang kayak apa sih, and how we can ngapain kayak gitu. Kalau nggak mau ngikut ya terserah, kalau mau ikut bisa gitu. Masih suka terima requestan, Kak cover ini dong, cover. Masih. Dilakuin nggak? Enggak, kadang juga kalau aku memang cinta banget sama lagunya, aku nge-upload karena pengen ngeluarin aja kayak gue pengen belting suara ini, let's go gitu kan, gitu. Tapi kalau sekarang kalaupun di request gitu aku nggak selalu aku kasih sih, aku lebih banyak bukan gitu, kayak dengerin dong lagu gue. Oh, benar. Gitu Metro. Iya kan, terus kayak misalnya Kak ini dong kayak Kak review. Ini makanan lah. Iya salah. Kak cover lagu-lagu R&B gitu dong, suka kayak dengerin dong lagu gue. Kan suka lagu house ini. Ya dengerin lagu gue ada gitu. Jadi sekarang aku lebih sering konten sebenarnya kayak konten yang tentang hidup aku. Maksudnya yang aku pengen orang tuh lewat media sosial aku nggak cuma tahu aku suaranya bagus, tapi dia juga cinta sama karakter aku. Betul, dan itu penting banget. Dan aku bisa connect sama orang-orang yang resonate sama karakter aku. Ini penting banget guys. Karena menurut mahal kak kali ini kak. Karena aku merasa aku
kayak saat aku cover kan mereka follow aku karena mereka suka lagu aku aja. Saat aku nulis kan aku punya cerita hidup aku. Aku punya karakter aku, cara aku menyampaikan pesan. Dan makanya mungkin orang yang suka cover aku belum tentu suka musik aku. Dan aku pengen kayak aku lebih sering bikin konten-konten daily yang lebih nunjukin diri aku. Walaupun sesekali aku juga ngasih tahu tentang musik aku atau aku cover kalau aku lagi pengen, tapi aku lebih mengedepankan itu sih, biar mereka juga. Aku percaya kalau mereka suka karakter aku in kayak general content, betul. Mereka akan bisa resonate juga sama cara tulis aku karena iya benar banget align sih. Karena mungkin karena aku nulis laguku sendiri, jadi menurut aku karakternya terpancarkan. Ya nggak sih? Enggak ya? Karena Jebung adalah Jebung gitu kan, baik itu dalam bentuk tulisan maupun nyanyiannya. Benar banget. Kalau Alsa, kayaknya kamu strateginya beda nih. Nah kalau aku sosial media penting untuk stay relevant tadi, dan aku masih sering cover karena aku buat apa ya, buat maintain aja, kayak maintain my account. Dan kayak pasti banyak kayak followers aku yang masih nunggu-nunggu konten aku gitu loh Kak. Jadi tuh kayak ya udah I did it for them dan for me juga gitu, karena aku emang enjoy kan, kayak suka nyanyi karaoke gitu-gitu. Dan tapi kalau misalnya di IG itu aku lumayan berbeda kontennya. Jadi lebih ke lifestyle gitu. Dan aku sekarang mulai sering bikin konten kayak agak a day in my life gitu loh. Tapi kayak kontennya banyak kegiatan gitu Kak. Kadang aku kayak yoga, olahraga gitu, lari, terus kayak ya kemana, kambing. Bukan yang pernah yoga sama binatang itu? Yoga sama anjing. Bukan yang kambing ya? Bukan dong. Ya, jauh banget tuh anjing. Ada yoga kambing, masalahnya ada. Iya, terus kayak baru into otomotif juga, baru suka mobil gitu-gitu kan. Jadi kayak di IG aku lebih sekarang mulai nunjukin kayak pribadi aku gimana, lifestyle gitu. Nah, yang aku senang banget adalah kalian bertiga tuh masing-masing punya take sendiri, punya karakter sendiri, dan punya strateginya masing-masing gitu loh. Nah sekarang nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Untuk ke depan, what to expect from the NDY, from Jebung, dan from Alsa? What's coming next? Dong. Tadi kan lu yang suruh sendiri. Mandiri ya, bisa ya. Gua berharap ini jadi mimpi gua sih, ini masih jadi mimpi gua. Gua bisa satu panggung bersama penyanyi polisi. Sundul lu. Kenceng gede banget. Nggak, gue selalu bermimpi kalau gue bisa berada di satu panggung sama Jebung, Alsa nanti ya, di depan banyak orang. Kita menjadi salah satu generasi pengganti nanti mereka-mereka yang sudah masih bagus. Maksudnya gimana? Bukan pengganti sih, apa ya? Penerus kok pengganti sih ya? Penerusnya. Gue selalu bermimpi seperti itu. Gue selalu bermimpi gue bisa lagu-lagu gue didengarkan oleh jutaan, bahkan ratusan juta orang, bukan Indonesia doang, bahkan di luar dunia juga. Luar dunia. Luar Indonesia maksudnya. Luar dunia serem ya. Lagi hikmat gitu kan. Luar dunia aja. Oke, siap. Iya, maksudnya gitulah. Pokoknya ke semua yang nonton ini jangan lupa dengerin karya gua dan nantikan terus karya gua. Saat ini ada Orbit, ada Twist, Lanjut atau Berhenti, Aku Bisa Gila, nantikan dan sabar. Pokoknya dengerin terus. Gua akan berada di atas panggung itu bersama penyanyi-penyanyi yang keren juga nantinya, sama Jebung sama Alsa. Nantikan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar dunia. Tadi ngomongnya kayak Lo beneran kayak meresapi orbit gitu, sampai orbit lain ya. Orbit itu tuh adalah gua dan perasaan gua, cuy. Wah, Eva. Iya. Sampai luar dunia. Apa tadi sampai lupa? Nah, kedepannya apa nih? What's next nih for Jebung? New music. Alright. Kapan? Yang mana adalah kapan? Kapannya belum tahu, tapi aku lagi banyak workshop lagu banget dan lebih banyak lagu bahasa Indonesia, so menarik. Seru banget. Masih R&B, masih tapi aku tuh sebenarnya lagi nulis lagu galau perdana aku. Galau perdana. Aku gak pernah galau guys, you know me, aku selalu gini. Tapi kayak
Aku selalu Agnes Mo, tapi ternyata aku ada sisi sedihnya juga. Layaknya Agnes Mo pada Ini lagu pertama kali Matahariku. akan terjadi nih, dikeluarin nih. Iya Oh, sih pengennya. nice. Oke. Jadi ya itu mungkin yang bisa di-expect, new music, fresh music. Ada di atas panggung kita diomongin begitu. Gue pengen ada di atas panggung bareng Dandi, gue di Jakarta dan di Mars. Dan di luar dunia Ya, ya. ya. Jadi new music. Oke. New music from Yeay, Jabun. Yes. music, Kalau aku juga kurang lebih sama. Aku juga lagi banyak workshop, terus kayak ada project-project duet juga sama ya orkestra dan lain-lain gitu. Wow. Jadi Wah, ini bocoran tipis-tipis nih. Oke. iya, jadi kalau misalnya paling nextnya rilis single dalam waktu dekat, amin. Dan juga Panggung sama Dandi. oh ya, Ah. semoga bisa berada di atas panggung bersama dengan Dani dan Jebong. Terus juga salah satu mimpi aku bisa tampil di luar negeri sih juga. Oh, bisa. nah. Yes. Soalnya kayak lagu aku Kak, fun fact yang Nana itu yang dengerin baik dari US. Oh, wow. Iya. Siap. So ya, semoga bisa terwujud one day. Amin. Amin. Aduh, sebetulnya ya banyak banget ya. Aku masih pengen bahas nih, tapi kita akan lanjutin di part 2 ya. Oke. Jebung mau kan kesini lagi, walaupun jauh. Mau ya. Jadi ini baru part 1 nih guys ya. Catat ya, ada part 2 nih kita nih. Oke. Dandi, Jabung, Alsa, thank you banget udah main ke podcast ini dan menginspirasi teman-teman semua yang nonton. Seperti biasa kita menutup dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Gimana? Bebaskan suaramu. Bebaskan suara. Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu.